Hai, kamu tentu pernah pergi ke pasar bukan? Eits, jangan berpikir dulu kalau pasar itu identik dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online itu juga termasuk pasar loh. Iya, ciri pasar diantaranya yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa, dan tentunya ini nih yang paling penting, ada proses tawar-menawar dengan penjual. Kalau begitu, jenis-jenis pasar itu ada banyak dong ya. Gak cuma pasar tradisional aja. Yap, jenis pasar itu ada banyak sekali, tergantung kriterianya. Jenis-jenis pasar ada apa aja sih? Kita bahas satu persatu yuk. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis. Pasti, kalau kamu sedang ingin membeli ikan hias peliharaan di rumah, kamu mencarinya di pasar yang khusus menjual ikan-ikan hias kan? Nah, pasar ikan itu termasuk pasar homogen, di mana pasar yang menjual satu jenis barang saja, yaitu ikan. Oh ya, aku jadi ingat, kalau ibuku mau belanja kebutuhan bulanan, pasti ibuku mengajakku ke supermarket. Dan aku melihat ada banyak sekali rak-rak yang isinya banyak jenis barang yang dijual. Ada kosmetik, ada juga jenis makanan ringan, ada juga minuman, dan kadang ada juga bumbu-bumbu untuk memasak. Nah, supermarket itu pasar heterogen, karena di dalam supermarket itu ada banyak sekali jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Seperti namanya, pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar tradisional ini nih. Ibuku sering ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan masak sehari-hari. Ada pasar harian, ada juga pasar mingguan. Iya, pasar mingguan ini cuma dibuka seminggu sekali aja ya. Kalau pasar mingguan ini nih, biasanya di daerahku disebut Pasar Legi, Pasar Pahing, atau Pasar Kliwon. Kalau di daerah kalian, apa sebutannya? Pasar bulanan. Kalau yang ini bisa ditebak dong. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya juga terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya nih, aku pernah menemukan pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun ayahku. Kalian pernah mengunjungi pasar Sekaten? Aku sih pasti diajak ayahku. Soalnya pasar Sekaten ini munculnya cuma setahun sekali. Iya, pasar Sekaten ini disebut sebagai pasar tahunan yang biasanya terjadi di kota-kota besar dan dibuka selama setahun sekali. Nah, kalau pasar berdasarkan jenis transaksinya itu dibagi dua jenis, ada pasar abstrak dan konkret. Pasar konkret ini sering dikunjungi oleh ibu-ibu nih biasanya. Coba tebak, pasar apa? Iya, pasar swalayan dan tradisional. Kalau pasar abstrak ini sih disukai anak-anak muda zaman sekarang. Coba, pasar apa ya? Yap, benar sekali, pasar online shop. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi jenisnya. Kalau berpergian jauh keluar kota, biasanya orang-orang menyukai naik kereta api. Tahukah kamu kereta api di Indonesia? Siapa yang punya? Yap, PT KAI. PT KAI termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Contoh lainnya seperti PT PLN. Nah, kalau kamu tahu air mineral yang kita minum sehari-hari, banyak kan yang menjual air minum itu? Kalau ciri seperti ini sih namanya pasar oligopoli, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau kamu pernah ikut ayah beli motor di dealer itu, sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda mereknya loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis,
di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Jika ada pasar persaingan tidak sempurna, pasti ada pasar persaingan sempurna kan? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Harga barang atau jasa pun ditentukan oleh kekuatan pasar. Penjual maupun pembeli juga bebas keluar masuk ke pasar. Contohnya, kalau menjelang lebaran begini nih, biasanya aku belanja di Tanah Abang. Nah, itu dia penjelasan tentang jenis-jenis pasar. Gimana? Kamu sudah paham kan? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa ya di video pembelajaran lainnya.